Salam komunikasi. Selamat datang di mata kuliah pengantar Corporate Communication. Materi kali ini adalah identifikasi strategi pemasaran corporate. Perkenalkan, saya adalah Eftarina dan rekan-rekan kelompok saya, Epi Manu, Lestari, Indah Permatasari, dan Chandra Hidayat. Seperti quote dari Putri Rani Abdullah yang mengatakan bahwa kita lebih kuat saat mendengarkan dan lebih pintar saat berbagi. Mari kita simak bersama presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Efta, Indah, Bang Epi, dan saya sendiri Lestari. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai identifikasi strategi pemasaran corporate. Mengenai strategi pemasaran, saya perlu menjelaskan mengenai pengertian dari pemasaran atau dalam bahasa Inggris sering juga kita sebut sebagai marketing. Marketing atau pemasaran adalah suatu aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan tawaran yang bernilai untuk klien atau customer atau pada masyarakat umum lainnya. Nah, pada umumnya di setiap perusahaan pasti memiliki strategi pemasaran sendiri untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Apa sih strategi pemasaran itu? Strategi pemasaran adalah rencana suatu perusahaan untuk bisa memperkenalkan produk atau brandnya secara seluas mungkin untuk mencapai target penjualan secara maksimal. Di dalam bukunya Principle of Marketing tahun 2008, Kotler and Armstrong menjelaskan strategi pemasaran merupakan logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai serta mendapat keuntungan dari relasinya dengan konsumen. Di dalam strategi pemasaran ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Antara lain satu yaitu faktor mikro yang terdiri dari perantara, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah faktor makro yang terdiri dari demografi atau ekonomi, politik hukum, teknologi, dan sosial budaya. Ada 6 hal kunci untuk memahami strategi marketing, antara lain yang satu, analisa situasi, efisiasikan tipe pelanggan ideal, ketiga, target pemasaran, keempat, marketing tools, kelima, anggaran, dan yang keenam, antisipasi gangguan. Adapun tujuan dari dibuatnya strategi pemasaran adalah untuk meningkatkan kualitas koordinasi dalam suatu perusahaan. Yang kedua adalah sebagai alat ukur target dari suatu perusahaan. Ketiga, dasar logis dalam mengambil keputusan marketing. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan adaptasi perusahaan terhadap perubahan-perubahan pasar. Adapun konsep-konsep strategi pemasaran ada 5, yaitu segmentasi pasar, posisi pasar. Yang ketiga, market entry strategi. Keempat, marketing mix strategi. Yang keenam adalah timing strategi. Biasanya strategi pemasaran ini yang paling umum digunakan adalah kerjasama atau membership. Yang kedua adalah diskon-diskon pada event-event tertentu. Yang ketiga adalah promosi verbal atau melalui testimoni. Yang keempat adalah menjaga pelanggan-pelanggan yang lama. Suatu strategi pemasaran dapat diukur. Ada 4 hal yang dapat diukur untuk menguji apakah strategi tersebut baik atau tidak. Yang pertama adalah konsistensi. Yang kedua adalah consonance. Yang ketiga adalah advantage. Yang keempat adalah visibility. Demikian penjelasan terkait identifikasi strategi pemasaran dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Silahkan bila ada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang begitu bagus. Pertanyaannya adalah dari konsep strategi pemasaran. Salah satunya segmentasi pasar. Itu contohnya seperti apa? Oke, baik, terima kasih jawaban pertanyaannya. Segmentasi pasar
dalam strategi pemasaran, eh, contohnya adalah segmentasi pasar pada produk makanan, ada juga segmentasi pasar pada produk minuman, ada pada produk pakaian, ada pada produk kosmetik, ada pada produk kerajinan, dan masih banyak segmentasi pasar yang ada dalam konsep strategi pemasaran. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Strategi apa atau seperti apa strategi pemasaran digital marketing dan apa saja contohnya? Nah, teman-teman, strategi pemasaran produk menggunakan media digital dan jaringan internet memiliki tujuan. Nah, tujuan dari digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Itu adalah tujuannya. Sedangkan kalau bicara contohnya, yaitu biasanya yang kita lihat adalah dengan hadirnya blog, dengan hadirnya pembuatan website, dengan hadirnya email, dengan hadirnya AdWords, dan berbagai jejaring media sosial yang digunakan untuk memasarkan produk. Nah, itu adalah strategi pemasaran digital marketing yang saat ini sedang berkembang, dan tentunya hal ini seperti yang saya katakan bahwa memiliki tujuan untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Oke, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih terkait untuk pertanyaan nomor 3, yaitu dalam strategi pemasaran apa sih yang dimaksud dengan timing strategi. Jadi timing strategi adalah persiapan yang baik di bidang produksi dan juga dapat menentukan waktu yang tepat kapan kita dapat memproduksikan suatu produk ke pasaran. Timing strategi ini adalah merupakan penjabaran dari timing strategi pada konsep pemasaran ataupun strategi pemasaran dalam suatu produk yang nantinya akan kita pasarkan, seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Lebih efektif media massa atau media sosial dalam meraih konsumen di era digital dalam strategi pemasaran. Jadi pertanyaan yang bagus. Nah, jadi untuk saat ini itu balik lagi tergantung hasil dari market research yang nantinya kita lakukan. Akan terlihat pengguna produk, kemudian juga jasa sebuah perusahaan itu lebih menggunakan media massa atau media digital. Dari sanalah baru bisa diketahui efektivitasnya media tersebut dalam strategi pemasaran. Jadi untuk strategi pemasaran ini juga kita nggak bisa hanya menentukan lebih baik mana gitu, karena kalau misalkan ingin menjual suatu produk atau ingin memasarkan suatu produk, kita harus lihat dulu nih untuk search pemasaran, research pemasarannya seperti apa gitu. Jadi untuk strategi pemasaran juga harus kita lihat, kita ingin menjual atau ingin memasarkan suatu produk itu kepada siapa, dengan era ataupun target sasarannya itu di usia berapa, dengan konsep pemasaran seperti apa. Jadi kita lihat juga research marketnya seperti apa. Seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Seperti Sir Winston Churchill berkata, betapapun indahnya strateginya, Anda harus sesekali melihat hasilnya. Presentasi ini kami tutup dengan alhamdulillah dan ucapan terima kasih untuk semua. Salam komunikasi.